Salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini. Hari ini Kamis 10 November 2022 bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu atas setiap karyamu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang senantiasa selalu memberkati dan menyertai kami dalam setiap keadaan dan keberadaan hidup kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih untuk melakukan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma pasalnya yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25 di bawah judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Demikian firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pada dasarnya orang yang hidup dalam dosa cenderung menganggap remeh Tuhan. Orang yang sungguh serius menerima Tuhan sebagai penciptanya, sebagai yang kudus dan adil, sehingga tidak berbuat dosa seenaknya tanpa merasa bersalah. Itu sebabnya keadaan dan kondisi meremehkan Tuhan itu disebut fasik. Saudara, jelas Paulus dalam bagian ini bahkan menelanjangi dosa sebagai satu pemberontakan kepada Allah. Kehidupan fasik akan membawa kepada kebinasaan. Dosa adalah kondisi yang berasal dari perbuatan jahat, penyembahan berhala, zina, dendam, kelaliman, keserakahan, dan seterusnya merupakan ragam dan bentuk dari perbuatan dosa. Semakin seorang melakukan dosa, maka akan semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hatinya. Akibatnya, ia semakin jahat dan semakin menolak keberadaan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai jalan kebinasaan. Saudara, Paulus mempersoalkan anggapan yang keliru mengenai orang yang berbuat dosa. Ada anggapan bahwa betapapun banyaknya berbuat dosa secara terus-menerus akan tetap aman dari hukuman karena kasih karunia Allah. Saudara, ini jelas keliru. Pandangan yang meremehkan, menyepelekan, dan mempermainkan Allah hanya akan membawa kepada kehancuran, baik cepat atau lambat. Berbicara dalam konteks masa kini Bapak Ibu, saat ini mungkin banyak kalangan yang bahkan tidak mempercayai Tuhan, lalu menyatakan bahwa kitab suci itu adalah sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh manusia, serta dengan bangga menyatakan dirinya bebas atau merdeka atas diri mereka sendiri dan atas apa yang mereka lakukan dan apa yang akan terjadi ke depannya nanti.
Saudara, ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Di tengah arus kehidupan modern, di mana banyak orang bahkan meragukan imannya sendiri. Pengenalan akan Tuhan akan didapat masing-masing orang dengan caranya sendiri. Percaya atau tidak, itu juga hak dari masing-masing orang. Tetapi bagi saya, dan juga harusnya bagi saudara, saya mengimani Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup saya, walaupun saya mengetahui kekurangan kelemahan ada pada saya. Saya beriman dengan cara dan percaya dengan cara saya sendiri. Iman yang sejati kepada Tuhan tidak akan membuat kita bodoh. Iman sejati juga tidak akan membuat kita melegalkan perbuatan dosa. Dosa ya dosa, baik ya baik. Kita harus berani bersikap untuk mengatakan putih itu putih, hitam itu hitam. Jangan di posisi abu-abu yang tidak punya pendirian. Alkitab berkata, baiklah engkau mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Saudara, dalam nas ini sebenarnya ini menjadi kritik bagi kita. Jangan sampai kita yang mengklaim mencap diri kita sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, orang yang beragama, justru tidak lebih baik, tidak lebih agamis, seperti tidak bertuhan, bahkan cenderung bertopengkan agama untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Namun inilah kenyataan kehidupan manusia di era ini, yang tentunya syarat dengan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Mengaku bertuhan tapi kenyataannya tak seperti itu. Inilah bentuk dari kritik Paulus yang masih relevan atau yang masih cocok sampai sekarang. Tujuannya jelas, agar bagi umat yang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menghidupkan iman itu dalam hati, pikiran, perbuatannya. Ini membuat kita agar menjadi pribadi yang tidak anti kritik. Saat kita salah, kita berani mengakui kita salah. Dan kita tidak larut dalam kesalahan itu. Dan jadilah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang menghidupkan ajaran itu dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sekedar formalitas. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan yang Engkau berikan dan nampakkan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu itu setiap hati dan pikiran kami boleh dibelajarkan dan dibaharui, sehingga boleh semakin meningkatkan kualitas iman, percaya, dan hidup kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini pun juga kami menaikkan syafaat kami, doa, seru, permohonan kami. Biarlah kiranya Tuhan juga mendengarkan setiap seruan kami ini. Tuhan, kami berdoa sebelum kami mengawali hari dan aktivitas pekerjaan kami. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberkati apa yang akan kami kerjakan dan lakukan, sehingga semuanya boleh berhasil dan dijauhkan dari segala celaka, bahkan mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau melindungi keluarga kami, Engkau melindungi orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, saudara, orang tua, cucu, menantu, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa selalu menjangkau dan memberikan pertolongan dalam setiap keadaan mereka. Demikian kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan, permasalahan,
setiap hal yang kami boleh hadapi dalam setiap hari-hari hidup kami. Kami berdoa kepadamu agar Engkau boleh senantiasa selalu memberikan pertolongan dan penyertaan atas semua yang kami boleh hadapi, dan kami percaya kami tidak berjalan sendirian, melainkan Tuhan yang juga ada bersama dengan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa kepada calon jemaat di Hingantokung. Tuhan memberkati baik jemaat dan pelayanmu yang ada di sana, para pekerjamu yang boleh menyediakan diri mereka untuk melayani umat Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau boleh jadikan mereka menjadi contoh dan teladan bagi jemaat, bahkan bagi masyarakat. Dan melalui umatmu yang ada di sana, Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan boleh memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati hari-hari kami, agar bolehlah rencana-Mu yang penuh dengan sejahtera dan sukacita itu ada atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.